Selamat datang di... Si Walt udah sampai ke lokasi transaksinya, sambil dia teleponan sama si Skyler, tapi angkat si Mary. Dia bilang babynya udah lahir sama sehat. Artinya si Walt kelewatan kelahiran anaknya sendiri. Si Walt udah sampai ke rumah sakitnya, dan dia cek babynya. Tapi ternyata, si Ted ternyata yang anterin sama temenin si Skyler. Si Walt sekarang pulang ke rumah buat ambilin barangnya si Skyler, sama ini. Si Jesse sama si Jane baru bangun. Si Jesse panik semua s***nya hilang. Sedangkan si Jane lagi dibawa ke rehab bareng bokapnya. Di sini kita lihat si Jane fidgeting sama koin 18 bulannya. Artinya dia gak nyaman sama kebohongan dia. Abis itu mereka lunch bareng. Terus bokapnya tanyain si Jane, lagi deket sama seseorang atau kagak. Dia bahkan tanyain tetangganya gimana. Soalnya menurut bokapnya mereka cocok. Tapi si Jane malah tetap bilang dia cuma orang yang nyewa kosnya. Si Walt sekarang lagi bobo. Tapi dulu babynya nangis. Jadi dia yang ngurus. Pas dia boboin babynya. Ya scene ini lumayan penting. Karena bikin gue terharu, tapi sekaligus bikin gue gak nyaman. Si Walt terus bilang dia lakuin ini buat dia. Tapi aslinya, dia lakuin ini buat diri dia sendiri. Dia literally pakai babynya buat penuhin ego dia. Sama pamer ke orang satu-satunya yang dia bisa pamerin tanpa kena masalah. Besokan harinya, si Walt lagi rapiin kelasnya. Tapi di bawah si Jesse datang. Dia minta setengah duitnya. So where's my money? Tapi si Walt gak kasih. Soalnya si Jesse literally gak ngapa-ngapain sama sakau terus. Si Walt bahkan sampai kelewatan kelahiran babynya gara-gara si Jesse lagi sakau. Apa kalau si Walt kasih duitnya, si Jesse bakal mati overdose dalam 1 minggu ke depan. Tapi si Jesse malah ngaku-ngaku dia bersih. Jadi dia suruh si Jesse kencing di gelas ini. Kalau hasilnya negatif, si Walt bakal kasih semua duitnya ke dia. Tapi kagak. Si Jesse gak berani. Soalnya dia kemarin barusan pakai. Terus si Walt juga ngatain ceweknya. Jadinya, balik ke rumahnya, si Walt lagi urusin babynya. Terus si Skyler mau kasih lihat si Walt sesuatu. Wait a minute. You're not asking for money, are you, son? Si Junior bikin website. Mohon bantuan donasinya juga ya guys. Gue taruh link donasinya di kolom komen. Donasi seberapapun diterima. Yang penting si Walt bisa jalanin operasinya. Ayo guys, kita pasti bisa. Ini of course nyakitin perhatian si Walt banget. Ini basically ngemis minta duit ke orang-orang secara online. Dia sampai ngadu ke si Saul. Si Saul bisa atur duitnya. Yaitu Uncle Murray. Uncle Murray ini bisa jadi alasan si Walt punya $1 juta. Tapi si Walt nggak mau. Dia nggak mau penghasilannya dikira dapat secara hoki-hokian. Dia maunya keluarganya tahu dia yang hasilin duit itu. Ya sekali lagi, egonya dia segede gajah. Si Saul abis itu punya ide. Dia bakal bayar hacker buat cuci duitnya si Walt ke websitenya savewalterwhite.com. Jadi itu website kelihatannya ada banyak donasi dari orang-orang anonimus. Dan si Walt setuju. Si Jesse sekarang lagi curhat sama si Jane. Sambil si Jane ajarin cara pakai pahlawan wanita dalam bahasa Inggris. Dia masih bisa-bisanya bilang dia yang ajarin si Walt cara masak. Terus si Jane kayak, dia utang berapa sih emangnya? 480. Oh, ya gue juga bakal kesel sih kalau ada orang yang utang 500 sama gue. 1000. Hah? Dan si Jane langsung pikirin sesuatu. Oh ya, sebelumnya si Jane bilang ini. Money back, baby, in case you throw up on your side. Sleep on your side. Foreshadowing. Besokan harinya, bokapnya si Jane bingung kenapa si Jane gak datang-datang ke support grupnya. Jadi dia telepon. Pas si Jane mau berangkat, bokapnya langsung masuk ke kosnya si Jesse. Sama dia di mejanya ada pahlawan wanita dalam bahasa Inggris. Bokapnya of course langsung mau gebukin si Jesse. Tapi si Jane lerai. Sama dia janji dia bakal rehab lagi. Tapi kali ini bokapnya gak mau. Terus si Jane bilang mereka sering ngomongin rehab. Ya klasik. Itu yang biasanya orang ngomong kalau udah tertangkap basah. Bokapnya of course gak percaya. Terus si Jane kayak, Thank you for not being judgmental. Because that's exactly what I need. To be judged all the time! ya Jane, lihat aja sekali lu gak dicat sama bokap lu. Langsung pakai gituan lagi kan. Bokapnya mau telepon polisi. Tapi si Jane mau melas. Jadi bokapnya setuju. Besok si Jane bakal rehab lagi. Bokapnya balik. Terus si Jesse kayak, lu seriusan mau rehab lagi? Nggak tahu deh. Bayangin kalau kita punya duit. Kita bisa keluar dari masalah ini. Mantap Jane. Lo sama Jesse sama-sama busuk ternyata. Si Walt lagi santuy sama babynya. Tapi tiba-tiba ada yang telepon. Dan itu si Jane. Dia mau blackmail si Walt. Blackmail! Thank you, Cleveland. Dia mau si Walt kasih $480,000 ke si Jesse. Si Walt bilang dia tahan duitnya si Jesse gara-gara yang tadi. Si Jesse bakal mati dalam seminggu kalau dia punya duit sebanyak itu. Tapi si Jane malah tambah ancam si Walt. Jadi si Walt terpaksa harus balikin duitnya. Si Jesse abis itu takut si Jane beneran blackmail si Walt. Tapi si Jane bilang si Walt pasti bayar. Terus dia tanyain kenapa si Jesse biarin $1,5 juta hilang gitu aja. Dan alasannya ya karena si Walt itu partner dia. Si Walt nggak kasih duitnya cuma gara-gara dia takut si Jesse kenapa-napa. Terus si Jane kayak, I'm your partner. pas malamnya, si Walt jadi stres. Dia biarin si Jesse mati atau dilaporin polisi. Si Walt ya of course pilih diri dia sendiri dan bawa duitnya ke si Jesse. Oke, gue baru sadar sesuatu. Kalau misalnya si Walt dilaporin, bukannya si Jesse juga bakal ketangkap ya? Sama si Jane juga bakal ditangkap gara-gara pakai pahlawan cewek dalam bahasa Inggris. Jadi harusnya si Walt nggak perlu takut anjir. Pas si Walt sampai ke kosan si Jesse, of course si Jane yang mau langsung ambil. Bahkan pas si Jesse ambil, ya buka duluan malah si Jane. Sama dia bilang gini, This is freedom. This is saying I can go anywhere I want. I can be anybody. oke, awalnya gue kira si Jane bakal bilang we, supaya gue bisa pasang meme ini. We?
Who's we? Tapi ternyata si Jane literally langsung anggap itu duit dia. Mereka mau kabur ke New Zealand. Mereka mau bersih mulai sekarang. Bukan gara-gara mereka disuruh, karena keinginan mereka sendiri. Tapi ya, ini terakhir. Ya, ini terakhir guys. Beneran. Ntar besoknya terakhir juga. Besokan-besokannya lagi, terakhir juga. Si Walt sekarang lagi di bar, dan kebetulan sebelahnya dia bokapnya si Jane. Mereka ngomongin tentang anak. Si Walt cerita kalau dia punya keponakan, dan dia keras kepala banget. Si Walt cuma mau apa yang terbaik buat dia. Tapi tetap aja, tuh orang gak mau dengerin. Si Walt minta saran sama bokapnya si Jane. Dan bokapnya si Jane bilang, Family. Yeah. Can't give up on them. Never. sini nunjukin si Walt beneran peduli sama si Jesse. Bukan karena dia serakah sama duitnya. Dia sampai rela balik ke kosannya si Jesse lagi, buat kasih tahu baik-baik. Tapi pas dia ketok, gak ada yang jawab. Jadi dia lewat pintu belakang. Pas dia masuk, dia lihat si Jesse pakai gituan lagi. Si Walt of course kecewa. Tapi tiba-tiba, si Walt awalnya mau selamatin si Jane. Tapi dia keinget kalau si Jane bisa lapor ke polisi tentang Heisenberg. Sama si Walt juga lihat si Jane itu terlalu bahaya buat si Jesse. Dia percaya kematian nih cewek bisa jadi pelajaran buat si Jesse. Sama selamatin dia dari overdosis juga. Jadinya dia biarin si Jane dead. Lanjut ke episode terakhir. Episode mulai sama si Jesse. Dia lagi kasih CPR ke si Jane, tapi of course nggak guna. Dia udah dead dari tengah malam. Si Walt yang lagi urus baby, tiba-tiba di call sama si Jesse yang lagi nangis. Dan si Walt teleponin si Saul. Beberapa waktu lewat, ada kakek yang datang. Namanya Mike Ehrmantraut. Walter. Ini orang yang si Saul kirim. Dia bakal urusin semuanya, supaya polisi nggak akan sus sama si Jesse. Dan dia suruh si Jesse bilang ini pas ditanya sama para medis. You woke up, you found her, that's all you know. I woke up, I found her, that's... I woke up, I found her, that's all I know. Again? I woke up, I found her, that's all I know. Polisi ada kemungkinan datang atau kagak, soalnya kasus bukan prioritas mereka. Kalau ada polisi datang, kemungkinan besar mereka nggak akan tangkap si Jesse. Tapi kalau ditangkap, si Jesse nggak boleh ngomong apa-apa. Bilang aja dia mau pengacara. Atau si Saul Goodman. Si Walt sekarang lagi breakfast sama keluarganya, tapi si Flynn nggak ada. Dan dia ternyata lagi liatin websitenya. Si Skylar sama si Flynn senang banget dapat donasi terus. Totalnya udah $490. Si Walt of course biasa aja. Soalnya ya dia tahu itu jasanya si Saul yang dia beli. Sekarang kita ke bokapnya si Jane. Dia lagi OTW ke rumah anaknya. Tapi pas udah sampai, aduh, muka bokapnya heartbreaking banget sumpah. Tantangan orang tua. Lu tegas ke anak lu, ntar dia sakit hati. Kalau kagak tegas, ujung-ujungnya malah hancurin hidupnya sendiri. Kemarin lu lihat aja muka bokapnya pas si Jane memelas. Dia merasa gak tega banget kerasin anaknya. Tapi ujung-ujungnya malah anaknya kayak gini. Ini semua juga gara-gara si Jesse. Dia yang bikin si Jane jadi pecandu lagi. Di sini aja bokapnya gak ngomong apa-apa. Dia cuma bisa lihat anaknya doang. Marah sama si Jesse aja kagak. Dia literally diem aja. Abis itu kita lihat foreshadowing lagi. All right, some of you already know my brother-in-law. He's a good man. Si Hank lagi minta donasi dari semua koliknya buat operasinya si Walt. Si Hank sekarang lagi bahas si Combo. Dia bilang si Combo itu orang yang gak gitu punya reputasi. Tapi dia bisa jual elemen baru yang paling murni itu. Jadi artinya si Heisenberg yang waktu itu bukan si Heisenberg. Si Walt abis itu telepon sama si Saul. Dia bilang dia ketemu si Jesse ada di mana. Soalnya semenjak kejadian si Jane, dia hilang atau kemana. Dan si Jesse ada di rumah gubuk ini, yang isinya ada tunawisma sama pecandu. Si Walt sadarin si Jesse yang lagi sakau. Terus dia, I killed her, it was me. bokapnya si Jane lagi berduka sekarang di rumahnya si Jane. Sambil lihat gambar sama muralnya si Jane. Oke, di belakang sini mungkin lu kira ini emaknya si Jane. Tapi bukan. Ini penyair asal Amerika yang namanya Elizabeth Bishop. Si Jane gak punya foto atau lukisan keluarganya sama sekali. Ini nunjukin betapa jauh hubungan dia sama keluarganya. Sampai dia lebih milih pasang foto penyair di kamarnya dibanding foto keluarganya. Bokapnya si Jane kesini soalnya dia lagi pilihin baju buat si Jane di pemakamannya. Habis itu kita pindah ke keluarga si Walt. Si Walt lagi urusin babynya. Ya rada simbolik. Setelah bahas kematian, kita dikasih lihat kehidupan. Si Maria habis itu telepon, dan si Maria bilang dia punya teman jurnalis. Dia bakal masukin si Walt Junior ke berita. Soalnya dia udah bikin website buat bokapnya yang sekarat. Si Junior sama si Skylar seneng. Artinya bakal banyak publikasi. Tapi of course si Walt gak seneng. Si Yang sekarang lagi dikenalin sama financial contributor buat acara pengumpulan dana. Ada nih orang dari Adobe Hotel, nih orang dari Canterna Real Estate, sama And Gustavo Fring of Los Pollos Hermanos. Please, just Gus. si Gus mau menjalin hubungan sama dia, supaya mereka gak ada yang sus. Terus si Gus ngeliat ada donasinya si Walt. Dan dia bener-bener gak tahu, sama kasih donasi buat si Walt. Balik ke si Walt taruh si Jesse di tempat terapi, yang kayak sauna waktu itu di season 1. Gue lupa namanya apaan. Dia berharap si Jesse bisa sembuh secara mental. Pas si Walt pulang, dia ngeliat jurnalisnya udah datang. Mereka mulai rekam. Si Junior jelasin kenapa si Walt itu ayah yang baik. Dan kita bisa lihat si Walt merasa gak tenang. Maju ke hari operasinya, si Walt udah dibius. Pas dia lagi sakau, si Skylar tanyain, Where's your phone? Your cell phone, did you bring it? Which one? si Walt malah gak sengaja ngaku dia punya 2 HP. Oke, operasinya dimulai sekarang. Operasinya sukses. Sekarang dokternya suruh si Walt stay di rumah aja. Ama gak boleh olahraga yang berat-berat. Balik ke bokapnya si Jane, dia akhirnya balik kerja. Dan ternyata dia paksain diri buat balik kerja. Bukan sediain waktu buat berduka. Oh ya, gue juga lupa kasih tau.
Bokapnya si Jane itu kerja sebagai air traffic controller. Air traffic controller itu orang yang kerjaannya atur arus lalu lintas pesawat buat pastiin keselamatan atau nggak nabrak. Balik ke White Residence, si Skyler tiba-tiba mau kabur dari rumahnya, termasuk bibinya sama si Junior. Si Walt of course bingung, dan si Skyler bilang dia sus sama si Walt. Gara-gara 2 HP yang si Walt nggak sengaja ngomong pas sakau. Bukan itu dong. Awalnya si Skyler kira si Walt selingkuh sama si Gretchen, tapi kagak. Si Gretchen bahkan bilang, si Walt nolak duit mereka sepenuhnya. Mereka literally nggak keluarin duit sama sekali. Dan semua tagihan rumah sakitnya yang sebesar $100,000 udah lunas. Sama ini. Awalnya si Skyler kira semua duit itu dari emaknya, tapi kagak. Emaknya aja nggak tahu si Walt punya kanker. Ya jadi si Walt ini udah tertangkap basah banget. Si Walt awalnya mau jelasin semuanya, tapi si Skyler lebih milih pergi aja. Dia takut sama apa yang si Walt sembunyiin. Habis itu dia pergi. Balik ke bokapnya si Jane, dia lagi kerja, tapi dia kelihatan stres banget. Dia masih berduka sama kematian anaknya. Dia bahkan bilang ini. Juliet Mike 21, turn left heading 115. Jane Mike 21, turn heading disregard. Fair 51 traffic. Do you have that traffic? Dan tiba-tiba, si Walt yang lagi bengong di kolam renang dah season 2 selesai. Season 2 nunjukin hal lebih buruk yang bakal terjadi ke depannya. Sekarang si Jesse bakal belajar banyak dari hal ini. Si Walt udah kehilangan keluarganya. Satu-satunya alasan kenapa si Walt mau melakukan semua ini. Ditambah lagi kecelakaan pesawat yang barusan kejadian. Oh iya, sama gas ring. Si Walt sekarang udah berurusan sama Kingpin. Dia bukan bos narkoba kayak si Tuko. Dia bisnismen jujur yang punya reputasi tinggi. Jadi ya sekuritas sama peraturan, of course jadi lebih ketat. Oke, gue mau istirahat dulu. Naskah nih video 73 lembar anjir. Udah kayak mau nulis skripsi aja. Waktunya komen shoutout. Pemenang di video Cars 2 gue adalah Mr. Rafael 2433 yang komen, "Aku sangat senang dan kangen banget sama kamu bang. Aku sampai mimpi basah dengar suara kamu. Nangis-nangis. No comment. Gue rate season ini 9,5. The Autopsy of Jane Margulies dari 10. Makasih ya buat orang yang udah support gue di bulan ini. Makasih Bandar Jeruk, Arif 2802, Syampan Mio, Ardi AS, Stanislas, Daging Goreng, Sansope, Arsin, Fadila FM, Flash 2009, Eurex, Leuve, Notify, Akbar Rizky, Fajrin, Boyfriend, Bon 7, Kela, Anala, Yure, Okto, Zenzeli, Aduahu, Jura, Alex Partawan, PKWKH, Mal Evangelion, Singkong Bayam, El Mokor, Michael Danish, Emil 1875, Bayin Buaya, Zahran 29, Ini Bintang, Nornoy, Rio, Nata, ADSBG, Rip Malam, Kaguma, Kif, DFM, Ruang Housefull, Yukichi, Alista, Fatski Didi, Batak Junior, Ranjas Rem, Iresi, Kamal 79, Passion J0, Mirza, Eskanor, Winky, Mr. Gamawan, Diani Eka Putri, King Hitam, Gabriel, Frostfire, Sofia, Refaelina, Virat, Kizaraf, Spaiza, Nadif Faurina, Sro 2022, Minion, Anugrah Rizky, Wajah Pangtan, Naufal, Chan, Phil Hans, Skill Hub, RB Sensei, Nopalism, Aldos, Aufeshire, Mulki, Milik Joko, Shisti, Wawan, Bal Cendol, Choez, Kentot Lemau, Avian Swin, Zafan Akila, Serka, Gatvan Schmidt, Wize, Yusuf Kans, Jonathan Pamunsu, Metro Boys, Mirza 19, Cilbro, Fikri Hasan, Akyar, Piki, Ini Bagas MP4, Ladyboy, Zakwan Ahmad Fauzan, Preston, Barik Haris, Niwal, Rafliat Yabaka, Nihau, Nam Setan, Suryati Ningsi, Akbar Tamais Los, Azel, Sabila, Restu Ahmad, Jasmuti, Ahmad Zaki, Jaksnova, Burung Hebat, Berbay, Zup, Apaska, Jasmine. Thank you ya semuanya. Aman, thanks for watching.